Ada dua ular siluman cantik, satu putih dan satu hijau. Kedua ular itu bersaudara. Mereka memang tampak muda, tetapi mereka telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Suzen adalah nama ular putih. Kedua ular tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan bentuk manusia. Suatu hari, kedua ular itu melihat seorang anak laki-laki bernama Xian di sebuah gunung. Dia sedang mencicipi bunga di gunung. Keduanya terkejut bahwa apakah manusia memakan bunga. Faktanya, Xian tidak sendiri. Dia datang ke sana bersama teman-temannya untuk mencari beberapa herbal. Dia sendirian bergerak maju menaiki pegunungan. Ular hijau pun langsung datang menemuinya dalam bentuk aslinya hingga membuatnya kaget dan takut. Karena terkejut, dia langsung jatuh dari gunung ke sungai. Melihatnya, ular putih merasa kasihan pada Xian. Dia pun pergi ke sungai dalam bentuk manusia. Dia bernafas dengan mulutnya. Dia menyelamatkan hidup Xian. Setelah membantunya, dia pun pergi. Ketika Xian terbangun, dia menemukan bahwa semua temannya telah berkumpul di sekelilingnya. Dia bertanya kepada mereka tentang gadis yang menyelamatkan hidupnya. Teman-temannya mengatakan bahwa mereka tidak melihat wanita yang dimaksud dan menganggap Xian dalam halusinasi. Pada hari yang sama, sebuah festival akan diadakan di desa. Tuan Kuil dan teman-temannya juga menemaninya ke festival. Mereka memiliki keraguan apakah para siluman akan membunuh manusia di festival ini. Xian sedang menuju ke sana dengan ramuan itu. Karena itu, dia membawa semuanya bersamanya. Di sisi lain, ular putih, Suzen, masih tidak percaya saat dia membantu Xian. Bagaimana bisa dia menyelamatkan hidupnya dengan memberinya bantuan napas? Dia terus memikirkan Xian. Bahkan, dia mulai mencintainya. Dia memberitahu saudara perempuannya, si ular hijau, bahwa dia ingin bertemu dengan orang itu. Karena itu, keduanya langsung pergi ke festival yang sama di sebuah tempat yang dimaksud. Pada malam yang sama, guru dan teman-temannya datang ke sana dengan persiapan penuh. Karena mereka tahu bahwa para siluman bisa menyerang manusia kapan saja. Ular hijau bertemu dengan pendamping tuannya di festival. Karena ular hijau menyukainya, dia ingin berteman dengannya. Tapi laki-laki itu malah mengatakan bahwa saya tidak dapat berbicara dengan Anda sekarang. Karena saya di sini untuk menangkap siluman. Dia tidak tahu bahwa gadis yang memintanya untuk menjadi temannya, juga seorang siluman. Tapi kemudian ular hijau melihat Xian. Dia pergi mendatanginya. Dia mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya mencintainya dan dia ingin bertemu dengannya. Tapi Xian mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang adikmu. Dia menolak untuk bertemu saudara perempuannya. Ular hijau jatuh ke sungai. Dia mendorong perahunya untuk membawanya ke saudara perempuannya. Saat dia sampai di sana, Su Shen mengaku bahwa dia mencintainya. Xian berkata, tapi aku mencintai orang lain. Orang yang menyelamatkan saya dengan memberikan bantuan nafas. Mendengarnya, Su Zhen mengerti bahwa dia sedang membicarakannya. Dia mencintai saya seperti saya mencintai dia. Kemudian dia membawanya kembali ke sungai untuk meyakinkannya bahwa Su Zhen adalah gadis yang dia maksud. Dia gadis yang menyelamatkannya. Sekarang Xian baru menyadari bahwa Su Zhen adalah gadis yang dia cari. Sahabat siluman menemukan beberapa siluman lain. Dia dengan berani bertarung dengan siluman-siluman itu. Sementara itu, rekan guru terluka oleh siluman lain. Karena itu, dia memanggil gurunya untuk meminta bantuan. Kemudian guru datang ke sana untuk bertarung dengan mereka. Dia memindahkan mereka ke neraka dan membakar mereka sampai mati. Su Zhen pergi ke rumah Xian keesokan harinya. Melihat dia di rumahnya, membuat Xian sangat senang. Mereka menjalin cinta kasih hingga akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Pada hari festival, siluman itu menggigit salah satu rekan guru. Oleh karena itu, rekan guru berubah menjadi siluman. Dia kesal karena itu. Dia lelah dengan hidupnya. Jika dia menjadi siluman, dia akan menjadi bahaya bagi manusia. Karena itu, dia pergi ke tempat sepi untuk mencoba bunuh diri. Saat dia akan melakukannya, ular hijau datang ke sana. Dia bertanya kepadanya mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Dia pun menghentikan niat itu. Di mana? Dia menjawab bahwa saya akan menjadi siluman. Aku bisa menjadi bahaya bagi manusia.
Karena itu, saya ingin mengakhiri hidup saya. Setelah mendengarnya, ular hijau memberitahu dia tentang rahasianya. Dia menunjukkan lidah ularnya. Dia bilang jangan khawatir jika kamu menjadi siluman. Karena aku juga seorang siluman. Setelah itu, mereka melihat guru pergi ke desa. Dia menemukan banyak korban para siluman jahat di sana. Mereka dalam kesulitan dan mengharapkan bantuan. Oleh karena itu, Xian langsung membuat ramuan jamu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Suzen, di sisi lain, sadar bahwa mereka sedang diserang oleh siluman-siluman jahat itu. Mereka sangat kuat dan berbahaya. Tidak mungkin menyembuhkan para korban hanya dengan herbal. Suzen menyelamatkan nyawa suaminya dan orang-orang itu. Suzen memiliki seekor tikus yang merupakan temannya. Tikus bertanya, apa yang kamu lakukan Suzen? Apakah kamu tidak menyadari bahwa memberikan sebagian napasmu adalah ancaman bagi dirimu sendiri? Itu akan membuatmu lemah. Namun Suzen tetap membantu suaminya dan orang lain. Ketika Xian membuat meminum ramuan itu, penduduk desa pun perlahan mulai sembuh. Hal itu membuat guru kaget karena menurutnya tidak mungkin menyembuhkan orang-orang ini. Tetapi melihat mereka sembuh, dia menjadi heran dan bingung. Dia bertanya kepada Xian apakah ada yang membantunya dalam menyiapkan ramuan ini. Dia pun menjawab, ya, istri saya yang membantu saya. Guru pun mengatakan bahwa istrinya bukanlah manusia biasa, tetapi siluman. Karena itu, dia memberi Xian pisau suci untuk keselamatannya. Kemudian guru pergi ke Suzen. Dia bertanya padanya mengapa dia melakukan hal ini. Anda menikahi manusia padahal Anda adalah siluman. Mengapa Anda hidup seperti manusia di antara mereka? Anda sebaiknya meninggalkan Xian, meskipun Anda adalah siluman yang baik. Kalau tidak, akhirnya tidak akan baik. Aku akan membunuhmu. Mengatakan itu, tuannya pergi. Pada malam ketika Xian sampai di rumah, dia membawa anggur obat. Ini bisa menjadi penawar dan penyembuhan terhadap racun ular. Tapi Suzen sendiri adalah seekor ular. Xian meyakinkan dan membuatnya meminum anggur itu. Setelah meminumnya, dia mulai merasa aneh dan kondisinya memburuk. Dia mengurung dirinya di sebuah ruangan. Xian bertanya mengapa dia bertingkah seperti ini. Atau apakah kamu marah padaku? Suzen tidak bisa mengendalikan dirinya dan menjadi ular. Guru datang ke sana untuk menangkapnya. Mereka saling berhadapan. Xian menikamnya dengan pisau suci yang diberikan oleh guru. Dia tidak tahu bahwa ular putih ini ternyata istrinya. Setelah ditikam, Suzen pergi ke saudara perempuannya, ular hijau. Akibat ditikam dengan pisau suci itu, membuatnya tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dia akan menjadi ular selamanya. Xian bertanya kepada guru tentang istrinya. Guru berkata bahwa sebenarnya, ular putih ini adalah istrimu. Jamu telah menikahi ular yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dia menjadi terkejut setelah mengetahui hal tersebut. Tikus sahabat Suzen memberi tahu Xian tentang ramuan yang dapat menyelamatkan hidup Suzen. Tetapi untuk mendapatkan ramuan itu berisiko tinggi dan sangat berbahaya. Karena para siluman jahat telah menguasai tempat itu. Bagaimanapun, Xian harus pergi ke sana untuk mencari ramuan itu. Di sisi lain, Xian dibayangi oleh Suzen yang pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah mendapatkan ramuan yang dimaksud, Xian langsung memberikan ramuan itu kepada tikus dan lantas pergi untuk diberikan kepada Suzen yang pernah menyelamatkan hidup Xian. Sekarang, dia bisa berubah bentuk menjadi manusia lagi. Saat dia pulih, dia menyerang guru dan teman-temannya. Dia sadar bahwa mereka ingin memisahkan dia dengan Xian. Dia membawa Xian ke suatu tempat. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi dia kehilangan ingatannya. Dia tidak dapat mengingat apapun bahkan istrinya Suzen. Suzen bertanya kepada guru bahwa apa yang Anda lakukan dengan suami saya Xian. Hingga membuatnya lupa kepada dirinya. Sebelum sempat menjawab, ingatannya cepat kembali dan dia kembali normal. Tetapi karena Suzen adalah siluman, akhirnya guru membuat rumah kuno menggunakan kekuatannya. Dia memenjarakan Suzen di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak mungkin baginya untuk keluar dari rumah itu. Xian menghabiskan seluruh hidupnya di luar rumah untuk menunggu istrinya. Pendamping guru juga telah menjadi siluman, tetapi baik. Dia menghabiskan hidupnya dengan siluman ular hijau.
Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya.